Terminal itu kembali bernapas. Suara mesin bas bercampur teriakan kernet, klakson bersahutan dengan tawa pedagang yang membuka lapak sejak subuh. Asap knalpot menggantung di udara seperti kabut tipis, menyelimuti harapan kecil orang-orang yang menggantungkan hidup di tempat itu. Terminal tampak hidup, seolah luka lama telah benar-benar mengering. Para pedagang mulai berani tersenyum. Tak ada lagi pungutan paksa, tak ada ancaman senjata tajam, tak ada jeritan di sudut malam. Meja kayu kembali dipenuhi dagangan, tangan-tangan kasar berubah ramah, dan doa-doa pelan dipanjatkan agar hari ini berlalu tanpa bencana. Terminal ini pernah jadi neraka, namun kini orang-orang memilih percaya bahwa neraka itu telah ditutup selamanya. Tak seorang pun menyadari, kedamaian ini berdiri di atas ingatan yang sengaja dikubur. Darah yang dulu membasahi lantai semen telah disiram air dan dilupakan waktu. Nama-nama lama tak lagi disebut. Raja-raja jalanan yang pernah berkuasa kini dianggap cerita pengantar tidur. Terminal ini ramai, tapi lupa bahwa ia pernah berteriak. Di antara keramaian itu, seorang pemuda berdiri diam di pinggir peron. Jaket lusuh menutupi tubuhnya, kepalanya tertunduk, matanya mengamati setiap sudut terminal tanpa ekspresi. Ia tak berjualan, tak menawar, tak menunggu bas. Ia hanya berdiri, seperti bayangan yang tak diundang, namun tak bisa diusir. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang peduli. Baginya, terminal ini bukan sekadar tempat singgah, melainkan makam kenangan yang belum sempat ditutup. Setiap teriakan kernet mengingatkannya pada teriakan lain di masa lalu. Setiap langkah kaki membangkitkan gema pukulan yang pernah ia lepaskan tanpa ampun. Pemuda itu bernama Noval, nama yang dulu membuat preman berlutut dan pedagang gemetar. Nama yang pernah menjadi hukum tertinggi di terminal ini. Namun hari itu, ia kembali bukan sebagai raja, melainkan sebagai saksi, menatap wilayah yang pernah ia kuasai dengan tangan berlumur dosa. Noval menghela napas panjang. Ia melihat kedamaian yang rapuh, ketenangan yang terlalu percaya diri. Di balik keramaian, ia tahu satu hal, terminal seperti ini selalu mengundang pemangsa baru. Dan ketika pemangsa datang, darah lama akan meminta teman. Tanpa disadari siapapun, bayangan bergerak di balik pintu masuk terminal. Langkah-langkah berat mulai mendekat, dan pagi yang tampak biasa itu perlahan bersiap berubah menjadi awal dari teror baru, teror yang akan membangunkan raja lama dari kuburan masa lalunya. Pagi belum sepenuhnya beranjak ketika suara langkah berat mulai memecah ritme terminal. Bukan langkah orang biasa, melainkan langkah yang datang dengan niat menaklukkan. Dari pintu utama, sekelompok pria muncul dengan wajah keras dan mata kosong. Jaket hitam, tato kasar, dan senyum tipis yang menyimpan ancaman. Keramaian terminal seketika kehilangan nadanya. Mereka berjalan tanpa tergesa, seolah tempat ini memang milik mereka. Pedagang yang tadinya berteriak menawarkan dagangan mulai menunduk. Tangan-tangan yang sibuk berhenti bergerak. Ada naluri purba yang bekerja, naluri untuk mengenali bahaya sebelum terlambat. Udara terminal mendadak terasa lebih berat, seolah paru-paru dipaksa menghirup ketakutan lama. Di tengah barisan itu, seorang pria melangkah paling depan. Tubuhnya besar, rahangnya mengeras, matanya dingin tanpa sisa empati. Namanya Jabrik. Ia tidak perlu memperkenalkan diri. Cara ia berjalan, cara orang-orang mundur ketika ia lewat, semuanya sudah cukup menjelaskan siapa dirinya. Raja preman yang datang bukan untuk berbicara, melainkan untuk mengambil alih. Jabrik berhenti di depan salah satu lapak. Ia menatap pedagang tua yang gemetar di balik meja kayu. Tanpa banyak kata, ia mengetuk meja itu pelan, sekali, dua kali, seperti mengetuk pintu kematian. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum orang yang menikmati ketakutan orang lain. Terminal ini mahal, ucapnya pelan, dan semua yang mahal, ada harganya. Tak ada jawaban, hanya napas tertahan dan mata yang menunduk. Jabrik tertawa pendek, isyarat kecil dari tangannya cukup membuat anak buahnya menyebar, menandai wilayah seperti binatang buas yang mengencingi tanah kekuasaannya. Terminal yang tadi ramai kini membisu, hanya suara mesin bas yang terdengar seperti jeritan tertahan. Di sudut terminal, Noval melihat semuanya tanpa bergerak. Matanya mengikuti setiap langkah Jabrik, setiap gerakan anak buahnya. Wajahnya tetap datar, namun rahangnya mengeras perlahan. Ia mengenal pola ini. Ia pernah menjadi orang yang datang dengan cara yang sama, membawa teror, menuntut tunduk, dan menyebutnya kekuasaan. Jabrik melanjutkan langkahnya, semakin dalam masuk ke jantung terminal. Setiap meter yang ia injak seperti menancapkan bendera perang.
Ia tidak tahu bahwa tanah yang ia injak pernah meminum darah jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Ia tidak sadar, di tempat ini, ada dosa lama yang belum sepenuhnya mati. Noval menutup matanya sesaat, lalu membukanya kembali. Dalam diam, ia tahu satu hal pasti, kedatangan Jabrik bukan sekadar ancaman, melainkan panggilan. Panggilan bagi masa lalu yang ingin bangkit. Dan ketika dua raja berjalan di tanah yang sama, terminal ini tak akan lagi sekadar ramai, ia akan kembali berteriak. Pagi semakin terang, namun suasana terminal justru menggelap. Jabrik berdiri di tengah lorong lapak, dikelilingi anak buahnya yang kini menyebar seperti pagar hidup. Mata mereka menyapu wajah-wajah pedagang, mencari satu hal, siapa yang berani melawan. Terminal yang tadi membisu kini terasa menahan napas, menunggu siapa yang akan menjadi korban pertama. Di sebuah lapak kecil dekat pintu keluar, seorang pedagang parubaya berdiri tegak. Tangannya gemetar, namun kakinya tak melangkah mundur. Dagangannya sederhana, air minum dan rokok, namun harga dirinya lebih mahal dari semua itu. Ketika anak buah Jabrik mendekat dan menyebut angka setoran, ia menggeleng pelan. "Saya cuma cari makan," ucapnya lirih, "bukan cari mati." Jabrik menoleh, tatapannya tajam, dingin, tanpa emosi. Ia berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat jarak antara hidup dan mati semakin tipis. "Kau salah tempat," katanya tenang, hampir seperti nasihat. Terminal seketika sunyi, bahkan suara mesin bas pun seolah menjauh, memberi ruang bagi keputusan yang akan diambil. Pedagang itu mengangkat wajahnya, ada ketakutan di matanya, tapi juga tekad yang keras. "Saya tidak setor," katanya lebih jelas. Kalimat itu melayang di udara seperti vonis. Beberapa pedagang lain menutup mata. Mereka tahu, keberanian di terminal jarang berumur panjang. Tanpa peringatan, Jabrik mengangguk kecil. Satu isyarat sederhana. Dalam sekejap, salah satu anak buahnya melangkah maju. Suara benturan terdengar, keras, kering. Tubuh pedagang itu terhempas ke lantai semen. Jeritannya memecah pagi, lalu terputus oleh hantaman berikutnya. Darah mulai mengalir, merah kontras di atas abu-abu terminal. Bau besi memenuhi udara. Pedagang itu tergeletak, napasnya tersengal, matanya terbuka menatap langit-langit terminal yang dingin. Jabrik menunduk sedikit, menatap hasil perintahnya tanpa rasa bersalah. "Ini peringatan," ucapnya datar, "bukan hukuman." Tangis tertahan terdengar dari beberapa lapak. Tangan-tangan gemetar merogoh saku, menyerahkan uang dengan cepat. Terminal kembali tunduk. Ketakutan bekerja lebih efektif dari 1000 ancaman. Jabrik tersenyum tipis, ia tahu, darah pertama selalu yang paling menentukan. Di sudut terminal, Noval mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Ia melihat darah itu, dan masa lalunya ikut mengalir bersamanya. Terminal ini kembali mengulang sejarah kelamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Noval tahu, jika ia terus diam, lebih banyak darah akan jatuh sebelum matahari terbenam. Darah di lantai semen belum sepenuhnya kering ketika Jabrik melangkah ke tengah terminal. Ia berdiri di antara lapak-lapak yang kini membeku oleh ketakutan. Anak buahnya membentuk setengah lingkaran, wajah mereka keras, tangan mereka siap. Terminal yang biasanya penuh teriakan kini hanya diisi oleh napas gugup dan detak jantung yang tak beraturan. Jabrik mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua mata tertuju padanya. Ia tidak berteriak, suaranya tenang, rendah, namun justru itulah yang membuatnya mengerikan. "Dengar baik-baik," ucapnya, "mulai hari ini, terminal ini punya satu suara. Suara saya." Kata-katanya jatuh seperti palu, menghantam tanpa bisa ditolak. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong, menatap setiap wajah yang menunduk. "Saya tidak datang untuk minta izin," lanjutnya. "Saya datang untuk mengambil apa yang seharusnya saya miliki." Tangannya menunjuk lantai terminal. Tempat ini terlalu lama merasa bebas. Seorang pedagang muda terlihat gemetar, mencoba menelan ludah. Jabrik berhenti di depannya, mencondongkan tubuh. "Kalian punya dua pilihan," katanya pelan. "Tunduk, setor, hidup tenang. Atau melawan, dan jadi contoh." Ia melirik ke arah tubuh pedagang yang masih tergeletak di kejauhan. Suasana runtuh. Beberapa orang langsung mengangguk panik. Yang lain hanya bisa menunduk lebih dalam. Terminal ini tak lagi punya ruang untuk keberanian. Yang ada hanya pilihan bertahan hidup. Jabrik tersenyum puas, ia tahu, kekuasaan sejati lahir saat orang berhenti melawan bahkan dalam pikiran mereka.
Di sudut terminal, Noval menyandarkan punggungnya ke tiang besi. Tatapannya tajam, mengikuti setiap kata yang keluar dari mulut Jabrik. Ia melihat versi lama dirinya sendiri berdiri di sana, arogan, haus kuasa, dan yakin tak ada yang bisa menjatuhkannya. Ingatan itu membuat dadanya sesak. Jabrik mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat dingin. Terminal ini tunduk, atau hancur. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Hanya anggukan ketakutan yang menjawab. Anak buahnya tertawa kecil, puas melihat hasil kerja mereka. Noval menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Di matanya, tak ada lagi ragu. Terminal ini telah memilih jalan yang salah. Dan ketika seorang raja memerintah dengan darah, hanya raja lain yang bisa menghentikannya, meski harus membangunkan neraka yang pernah ia kubur sendiri. Di sudut terminal yang jauh dari keramaian, Noval berdiri sendirian. Tiang besi berkarat menjadi sandarannya, sementara bayangannya memanjang di lantai semen yang masih menyisakan noda darah. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan kepala tertunduk, tak satu pun menyadari bahwa mereka sedang melewati sosok yang pernah menjadi mimpi buruk tempat ini. Wajah Noval terlihat tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangan itu, matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, kenangan tentang jeritan, pukulan, dan kekuasaan yang dulu ia pegang dengan tangan besi. Ia menatap terminal seperti seorang algojo yang kembali ke lokasi eksekusi, bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengingat. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang mengenalinya. Nama Noval telah lama terkubur bersama waktu dan darah. Bagi mereka, ia hanyalah pemuda lusuh yang berdiri terlalu lama tanpa tujuan. Tak seorang pun tahu, sudut terminal itu pernah menjadi singgasananya. Angin membawa aroma logam dari darah yang tumpah pagi tadi. Noval menarik napas dalam-dalam. Bau itu membangkitkan sesuatu di dadanya, amarah lama yang belum sepenuhnya mati. Ia mengepalkan tangan, merasakan kembali kekuatan yang dulu membuat preman paling bengis pun memilih berlutut daripada berdiri melawan. Bayangan Jabrik muncul di pikirannya. Cara berjalan, cara berbicara, cara menundukkan orang lain, semua itu terasa terlalu familiar. Noval melihat refleksi masa lalunya sendiri di sana, dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Ia tahu kemana jalan ini akan berujung jika dibiarkan. Ia menoleh ke arah pedagang yang tergeletak di kejauhan, kini telah diangkat oleh beberapa orang dengan wajah pucat. Tatapan Noval mengeras. Dahulu, ia mungkin akan menganggap itu hal biasa. Kini, rasa bersalah menekan dadanya seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Noval menutup mata sejenak. Dalam gelap, ia melihat wajah-wajah yang pernah ia sakiti, teriakan yang pernah ia abaikan, dan kekuasaan yang pernah ia banggakan. Saat matanya terbuka kembali, ada keputusan yang perlahan mengeras di sana, keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Di sudut terminal yang diam itu, neraka lama di dalam diri Noval mulai bergerak. Ia belum melangkah, belum berbicara, belum menunjukkan siapa dirinya. Tapi terminal ini, cepat atau lambat, akan kembali mengingat satu nama. Dan ketika hari itu tiba, tak ada lagi tempat untuk raja palsu bernama Jabrik. Keramaian terminal perlahan kembali bergerak, namun ada sesuatu yang berubah. Beberapa pasang mata tak lagi fokus pada dagangan atau jadwal keberangkatan, melainkan pada satu sudut gelap tempat seorang pemuda berdiri terlalu tenang. Di antara hiruk-pikuk itu, rasa gelisah menyebar seperti bau asap yang tak terlihat. Dua preman tua berdiri tak jauh dari peron, wajah mereka dipenuhi garis-garis keras dari masa lalu. Mereka memperhatikan pemuda itu dengan kening berkerut. Cara berdirinya, tatapan matanya, dan sikapnya yang terlalu yakin, semua itu membangkitkan ingatan yang seharusnya telah mati. Salah satu dari mereka menelan ludah sebelum berbisik, hampir tak terdengar, "Itu, Noval." Bisikan itu terdengar kecil, namun dampaknya besar. Nama itu seperti pisau yang menggores ingatan lama. Noval, nama yang dulu membuat terminal tunduk tanpa banyak pertanyaan. Nama yang hilang setelah malam penuh darah bertahun-tahun lalu. Legenda yang dikabarkan mati, menghilang, atau hancur oleh dosanya sendiri. Preman satunya tertawa kecil, namun tawanya terdengar dipaksakan. "Mustahil," katanya pelan. Noval sudah habis. Tapi matanya tak bisa berpaling. Ada ketakutan yang tak bisa disangkal, ketakutan yang hanya muncul ketika masa lalu tiba-tiba berdiri tepat di depan mata. Beberapa preman lain mulai memperhatikan. Tatapan-tatapan saling bertemu, lalu cepat-cepat berpaling. Nama itu tak pernah diucapkan keras-keras.
Terlalu berbahaya, terlalu berat. Namun di kepala mereka, satu pertanyaan terus berputar, jika itu benar Noval, lalu apa arti kembalinya bagi mereka semua? Di sudut terminal, Noval merasakan perubahan itu. Ia tak menoleh, tapi ia tahu dirinya sedang diperhatikan. Ia mengenali rasa ini, rasa ketika ketakutan mulai menggantikan kesombongan. Sudut bibirnya nyaris bergerak, namun ia menahannya. Belum waktunya. Salah satu preman lama memberanikan diri mendekat beberapa langkah, cukup dekat untuk melihat wajah itu lebih jelas. Wajah yang lebih dewasa, lebih tenang, namun tetap menyimpan kekejaman yang sama. Mata mereka bertemu sesaat, tak ada kata, tak ada ancaman. Hanya pengakuan sunyi yang mengalir di antara mereka. Preman itu mundur perlahan, tak perlu konfirmasi, tak perlu bukti. Dalam dunia mereka, mata tak pernah berbohong. Bisikan pun menyebar lebih cepat. Legenda yang seharusnya mati, ternyata hanya tertidur. Dan jika Noval benar-benar kembali, terminal ini tak hanya akan berubah, ia akan kembali berdarah. Kilasan itu datang tanpa peringatan. Saat Noval memejamkan mata, terminal di sekelilingnya menghilang, digantikan oleh bayangan masa lalu yang berdarah. Suara mesin bas berubah menjadi jeritan. Aroma asap bercampur bau darah segar. Ia kembali ke masa ketika kekuasaan bukan dipertanyakan, melainkan ditakuti. Ia melihat dirinya yang dulu, lebih muda, lebih liar, dengan mata yang tak mengenal belas kasihan. Tinjunya menghantam tanpa ragu, setiap pukulan adalah perintah. Preman-preman lain jatuh satu persatu, bukan karena lemah, melainkan karena tahu melawan hanya akan memperpanjang penderitaan. Noval dulu tak perlu berbicara keras, kekejamannya sudah cukup menjelaskan segalanya. Jeritan masih menggema di kepalanya. Orang-orang memohon, bersumpah setia, atau sekadar meminta waktu. Tak ada yang ia dengar. Bagi Noval kala itu, terminal adalah kerajaan, dan dirinya adalah hukum. Setiap tetes darah yang jatuh dianggap harga wajar untuk ketertiban versinya sendiri. Ia ingat malam ketika seorang preman mencoba merebut wilayahnya. Pertarungan berlangsung singkat dan kejam. Tulang retak terdengar jelas di bawah lampu temaram terminal. Tubuh itu jatuh, dan tak pernah bangkit lagi. Malam itu, nama Noval tak hanya ditakuti, ia disembah. Namun bersama kekuasaan, datang kehampaan. Setelah teriakan reda dan darah dibersihkan, Noval sering berdiri sendirian. Tak ada tawa, tak ada teman, hanya ketenangan yang dingin. Ia raja, tapi juga tahanan dari kekuasaannya sendiri. Kilasan itu berakhir pada satu malam terburuk. Malam ketika kekejamannya memakan korban yang salah. Tatapan mata yang tak seharusnya melihat kematian. Jeritan yang tak pernah benar-benar pergi dari mimpinya. Malam itu mengakhiri segalanya, kerajaannya, namanya, dan hidup yang ia kenal. Noval membuka matanya, dadanya naik turun, napasnya berat. Terminal kembali terlihat, namun bayangan masa lalu masih menempel erat. Ia menunduk, seolah mencoba menjauh dari sosok yang dulu pernah ia banggakan dan kini ia benci. Raja terkejam itu masih hidup di dalam dirinya. Ia tahu, namun kali ini, jika neraka itu harus bangkit, ia tak akan digunakan untuk menindas. Terminal telah menciptakan monster sekali. Noval bersumpah, jika ia harus menjadi monster lagi, maka itu demi menghentikan yang lebih kejam. Terminal tak lagi sekadar sunyi, ia kini hidup dalam ketakutan yang terus bernapas. Sejak pagi berdarah itu, Jabrik tak memberi waktu bagi siapapun untuk merasa aman. Anak buahnya berkeliling seperti bayangan maut, menghitung lapak, wajah, dan kesalahan sekecil apapun. Setiap langkah mereka adalah ancaman yang tak perlu diucapkan. Seorang sopir bas dipukuli di depan umum karena dianggap lambat membayar. Seorang kuli panggul diseret keluar lorong karena berani membantah. Tak semua jeritan terdengar lama, beberapa terputus terlalu cepat. Terminal berubah menjadi panggung kekerasan, dan semua orang dipaksa menonton agar paham harga pembangkangan. Jabrik menikmati semuanya. Ia berdiri sambil merokok, menyaksikan kekuasaannya tumbuh dari rasa takut. Baginya, mayat bukan tragedi, melainkan pesan. Biar mereka ingat, katanya dingin, saat satu tubuh lagi tergeletak tak bergerak. Darah kembali menyentuh semen, lebih banyak, lebih pekat. Pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Ada yang pura-pura sakit, ada yang tak pernah kembali. Doa-doa dibisikkan dengan suara gemetar. Terminal yang dulu penuh kehidupan kini terasa seperti kuburan terbuka, ramai oleh tubuh, tapi sepi oleh harapan. Bisikan tentang Noval semakin sering terdengar,
namun selalu berakhir dengan gelengan takut. Kalau benar itu dia, kata seseorang pelan, kenapa dia diam? Tak ada yang berani menjawab. Sebab semua tahu, jika Noval benar-benar turun tangan, maka pertumpahan darah tak akan terhindarkan. Di sudut terminal, Noval menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Setiap teriakan terasa seperti pukulan ke dadanya. Masa lalu dan masa kini saling bertabrakan di kepalanya. Ia melihat dirinya dulu dalam diri Jabrik, dan ia membenci kenyataan itu. Sore itu, satu nyawa lagi melayang. Seorang pedagang kecil yang terlambat setor jatuh. Di hadapan semua orang, tak ada yang berteriak kali ini. Tak ada yang berlari. Ketakutan telah mematikan keberanian bahkan sebelum tubuh itu menyentuh tanah. Noval menutup matanya. Ketika ia membukanya kembali, ada sesuatu yang berubah. Teror ini tak akan berhenti dengan sendirinya. Dan setiap mayat baru adalah pengingat bahwa diamnya selama ini telah menjadi bagian dari kejahatan. Terminal ini telah menjadi ladang ketakutan, dan seseorang harus mengubahnya, apapun harganya. Sore itu, hujan rintik mulai turun, membasahi atap terminal dan lantai semen yang telah terlalu sering menyerap darah. Seorang pedagang kecil terdorong hingga terjatuh, dagangannya berserakan. Dua preman Jabrik tertawa kasar, menendang kotak dagangan itu tanpa rasa bersalah. Mereka menuntut setoran tambahan, lebih besar dari yang seharusnya. Pedagang itu mencoba bangkit, tubuhnya gemetar. "Tolong, saya sudah setor pagi," katanya lirih. Jawabannya adalah pukulan keras yang membuatnya kembali terjatuh. Beberapa orang menoleh, lalu cepat-cepat berpaling. Terminal telah belajar bahwa menonton lebih aman daripada peduli. Salah satu preman mengangkat tangan hendak memukul lagi. Namun sebelum tinjunya turun, sebuah suara berat terdengar dari belakang. "Cukup," satu kata, datar, tanpa teriakan. Preman itu menoleh dengan wajah kesal, melihat seorang pemuda berdiri beberapa langkah di belakangnya, jaket lusuh, tatapan tenang. "Apa urusanmu?" bentaknya. Ia tak sempat mendengar jawaban. Dalam sekejap, Noval melangkah maju. Satu pukulan melayang, cepat, bersih, mematikan. Suara benturan terdengar kering. Tubuh preman itu terangkat sedikit sebelum jatuh menghantam lantai. Preman kedua terpaku, matanya membesar, tak percaya. Ia mencoba menarik senjata, tapi Noval sudah berada di depannya. Satu gerakan singkat, siku menghantam rahang, dan tubuh itu roboh tanpa suara. Semua terjadi terlalu cepat untuk dicegah. Hujan rintik berubah deras. Terminal membeku. Orang-orang menatap dengan napas tertahan. Pukulan itu bukan pukulan sembarang orang, itu pukulan yang pernah mereka lihat dulu, pukulan yang membawa kenangan buruk. Beberapa preman lama langsung mundur selangkah. Noval membantu pedagang itu berdiri. Tangannya kuat, namun sentuhannya terkendali. "Pergi," katanya pelan. Pedagang itu mengangguk tergesa, membawa sisa dagangannya dengan mata berkaca-kaca. Noval berdiri di tengah lorong, hujan mengalir di wajahnya. Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Namun semua orang tahu, sekali pukul itu bukan sekadar pembelaan. Itu adalah tanda, legenda yang seharusnya mati, baru saja bangkit. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari teriakan atau jeritan. Dua preman yang tak kembali sore itu menjadi bahan bisik-bisik di lorong terminal. Anak buah Jabrik mulai berbicara dengan suara rendah, saling bertukar pandang yang tak biasa. Ada sesuatu yang salah, dan mereka semua merasakannya. Di sebuah ruangan sempit di belakang terminal, Jabrik duduk di kursi besi. Asap rokok mengepul tebal, menutup wajahnya yang tegang. Seorang anak buah berdiri di depannya, menunduk, suaranya gemetar saat melapor. "Bos, ada orang yang berani lawan." Dua anak tumbang. Sekali pukul. Jabrik mengangkat kepala, matanya menyipit. Sekali pukul, ulangnya pelan. Ia tak marah, belum. Justru ketenangan itulah yang membuat ruangan terasa mencekik. Ia mengenal dunia ini terlalu lama untuk tahu, pukulan seperti itu bukan milik orang sembarangan. Anak buah itu ragu sejenak sebelum melanjutkan. Orang-orang bilang, itu kayak cara lama. Kayak hantu. Kata terakhir nyaris tak terdengar. Jabrik menatapnya tajam. "Hantu siapa?" tanyanya dingin. Ruangan hening. Akhirnya, satu nama keluar dengan susah payah. "Noval." Asap rokok berhenti mengepul sesaat. Jabrik terdiam, matanya tak berkedip. Nama itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, bukan takut, tapi kewaspadaan yang lahir dari insting bertahan hidup. "Legenda bodoh," gumamnya akhirnya.
Noval sudah habis. Namun ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir. Ia tak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti pikirannya. Terlalu banyak kecocokan, terlalu banyak kebetulan. Jabrik melangkah ke jendela kecil dan menatap keluar ke arah terminal. Keramaian tampak biasa, namun kini ia melihatnya berbeda. Setiap sudut terasa menyimpan ancaman. Setiap bayangan bisa saja menyembunyikan masa lalu yang datang untuk menagih hutang darah. Cari dia, perintah Jabrik akhirnya. Suaranya kembali keras. Kalau benar itu Noval, aku ingin tahu apakah dia masih sekuat cerita lama. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum orang yang tak pernah mundur dari pertarungan. Di luar, hujan telah reda. Noval berjalan perlahan di lorong terminal, tak menyadari bahwa namanya kini bergema di ruang kekuasaan Jabrik. Dua raja berada di jalur yang sama, dan ketika hantu masa lalu mulai berjalan, terminal ini tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Sore menjelang malam ketika lorong utama terminal mendadak terasa lengang. Anak buah Jabrik berdiri berjajar, membentuk jalur sempit di antara lapak-lapak yang tertutup. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan, hanya keheningan yang sengaja diciptakan. Di ujung lorong itu, dua sosok berjalan dari arah berlawanan. Noval melangkah perlahan, tangannya di saku jaket, wajahnya tenang. Setiap langkahnya mantap, tanpa ragu. Di seberang, Jabrik datang dengan tubuh tegap dan mata menyala, diapit dua pengawal. Ia berhenti beberapa langkah dari Noval. Jarak mereka cukup dekat untuk saling membaca napas. Tak ada yang berbicara, tak ada kata pembuka. Dua pasang mata bertemu, saling menimbang luka, dosa, dan kekuasaan. Udara di antara mereka terasa berat, seolah terminal itu sendiri menahan napas. Orang-orang yang mengintip dari kejauhan tahu, ini bukan pertemuan biasa. Jabrik akhirnya tersenyum tipis. Jadi hantu itu nyata, katanya pelan. Suaranya rendah, namun penuh ejekan. Kupikir kau sudah mati. Noval menatapnya tanpa emosi. Beberapa hal memang sulit dikubur, jawabnya singkat. Jabrik melangkah setengah langkah maju. Terminal ini milikku sekarang, katanya. Kau datang terlambat. Nada suaranya tenang, tapi mengandung ancaman. Ia ingin Noval mundur tanpa pertumpahan darah, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ingin membuktikan dirinya lebih berkuasa. Noval menggeleng pelan. Terminal ini tidak pernah jadi milik siapapun, ucapnya. Termasuk aku. Kalimat itu membuat alis Jabrik terangkat. Ia tak menduga jawaban itu. Bukan tantangan terbuka, bukan pula penyerahan, melainkan peringatan. Keduanya kembali diam. Anak buah di sekitar mereka merasakan bulu kuduk merinding. Ini bukan adu otot, melainkan adu kehendak. Dua raja yang tahu persis bahwa satu langkah salah bisa menenggelamkan terminal dalam darah. Jabrik akhirnya terkekeh kecil. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan, katanya sambil berbalik. Terminal ini kejam pada mereka yang ragu. Noval menatap punggungnya, suaranya tenang namun tajam. Yang kejam biasanya lupa, bahwa neraka bisa mengenali sesamanya. Mereka berpisah tanpa sentuhan, tanpa pukulan. Namun pertemuan itu telah cukup. Ancaman telah dilontarkan, garis telah ditarik. Terminal ini kini menjadi arena dua raja, dan hanya satu yang akan tetap berdiri ketika malam benar-benar turun. Malam turun perlahan di atas terminal, membawa hawa dingin yang menusuk. Lampu-lampu neon menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai semen. Setelah pertemuan itu, suasana berubah drastis. Anak buah Jabrik bergerak lebih agresif, seolah sengaja memancing reaksi. Terminal terasa seperti medan perang yang menunggu peluit pertama. Jabrik tak butuh waktu lama. Di tengah kerumunan yang dipaksa berkumpul, ia berdiri di atas bangku besi, suaranya menggema tanpa perlu berteriak. Ada yang merasa terminal ini bukan milik saya, katanya sambil menatap lurus ke satu arah. Kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cara lama. Orang-orang saling berpandangan, dada mereka sesak oleh firasat buruk. Noval melangkah maju dari antara bayangan. Tak ada sorak, tak ada kejutan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat bisik-bisik berhenti. Jabrik tersenyum lebar. Bagus, katanya. Aku tak suka berburu hantu. Ia menunjuk lantai terminal. Tempat ini jadi taruhan. Siapa yang berdiri terakhir, menguasainya. Terminal mendadak terasa sempit. Nyawa menjadi mata uang yang paling murah malam itu. Jabrik mengangkat tangan, dan anak buahnya serentak membentuk lingkaran. Tak ada senjata api, hanya tangan kosong, besi, dan niat membunuh. Kalau kau kalah, lanjut Jabrik,
kau mati di sini. Kalau aku kalah, ia berhenti sejenak, lalu tertawa. Aku tak pernah kalah. Noval menatap sekeliling, wajah-wajah pedagang, sopir, dan kuli panggul yang memohon dalam diam. Ini bukan tontonan, katanya pelan. Kalian sebaiknya pergi. Namun kaki-kaki mereka seperti tertanam di lantai. Tak ada yang berani bergerak ketika dua raja sudah memilih jalannya. Jabrik turun dari bangku dan berdiri tepat di hadapan Noval. Jarak mereka hanya sejengkal. Kau masih merasa bisa menebus dosa? Ejeknya. Darah tetap darah. Noval mengangguk kecil. Benar, jawabnya. Bedanya, malam ini darah itu berhenti di sini. Keheningan pecah oleh suara besi jatuh, seseorang menjatuhkan tongkat secara tak sengaja. Jabrik tersenyum, lalu mengangkat tangan. Siapkan diri kalian, perintahnya kepada anak buah. Malam ini terminal memilih rajanya. Noval mengencangkan rahang, menurunkan bahunya, dan mengambil napas dalam. Tak ada lagi jalan mundur. Tantangan telah dilontarkan, dan harga yang dipasang adalah nyawa. Ketika tangan Jabrik akhirnya turun sebagai isyarat, terminal pun resmi berubah menjadi arena, tempat darah akan menjawab siapa yang pantas berkuasa. Malam menggantung berat di atas terminal. Lampu-lampu redup berkedip seolah ikut ragu menyinari apa yang akan terjadi. Keramaian telah menghilang, digantikan oleh keheningan yang tak wajar. Di sudut-sudut gelap, pedagang berkemas dengan tangan gemetar, seakan setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Beberapa orang duduk bersimpuh di balik lapak tertutup, bibir mereka bergerak pelan melantunkan doa. Tak ada lagi harapan pada aparat atau keajaiban. Malam ini, hidup mereka bergantung pada hasil pertarungan yang tak mereka pilih. Terminal ini telah menjadi altar, dan darah akan menjadi persembahan. Di sisi lain, para preman Jabrik menyiapkan diri. Besi diasah di lantai, bunyinya memekakkan telinga di tengah sunyi. Senyum-senyum keras terukir di wajah mereka, namun mata mereka tak sepenuhnya tenang. Mereka tahu, lawan kali ini bukan orang biasa. Nama Noval terlalu berat untuk dianggap remeh. Jabrik berdiri sendiri, menatap bayangannya di kaca pecah. Ia menggulung lengan bajunya perlahan. Di matanya, tak ada ragu, hanya ambisi yang membara. Terminal ini harus tunduk sepenuhnya, dan tak ada tempat bagi legenda lama yang mencoba bangkit dari kuburan. Di tempat terpisah, Noval duduk di bangku kayu tua. Tangannya terbuka di atas lutut, napasnya teratur. Ia tak menajamkan senjata, tak memanaskan otot. Yang ia lakukan hanyalah mengingat setiap wajah yang pernah ia sakiti, setiap jeritan yang pernah ia abaikan. Malam ini, semua itu menuntut jawaban. Noval berdiri dan menatap langit-langit terminal. Ia tahu, pertarungan besok bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini tentang mengakhiri lingkaran kekerasan, atau terjebak selamanya di dalamnya. Jika ia harus menumpahkan darah lagi, maka itu adalah harga untuk menghentikan yang lebih kejam. Angin malam berhembus membawa suara doa dan gesekan besi. Dua dunia berjalan berdampingan menuju satu titik yang sama. Tak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Saat malam mencapai titik terdalamnya, terminal seakan berdenyut pelan, menunggu fajar yang akan datang bersama neraka. Dan di antara doa dan dendam, Noval bersiap menebus dosa, dengan satu cara yang hanya dimengerti oleh dunia yang pernah ia kuasai. Fajar belum sepenuhnya tiba ketika terminal kembali terbangun oleh suara yang salah. Bukan teriakan kernet, bukan deru mesin, melainkan benturan keras antara dua tubuh yang saling menghantam. Pukulan pertama mendarat tanpa aba-aba, memecah kesunyian yang semalaman menekan dada terminal. Jabrik bergerak cepat, tinjunya melayang ke arah wajah Noval. Hantaman itu keras, namun Noval menahannya dengan bahu, membalas dengan siku yang menghantam rusuk. Suara tulang beradu terdengar jelas di antara gema terminal. Orang-orang yang bersembunyi menutup mata, tahu bahwa neraka telah resmi dibuka. Anak buah Jabrik langsung menyerbu, namun lingkaran itu segera kacau. Noval bergerak seperti bayangan, setiap langkahnya terukur, setiap pukulannya penuh niat. Tubuh-tubuh berjatuhan, bukan karena amarah buta, melainkan karena pengalaman yang ditempa dari masa lalu yang kejam. Jabrik tertawa di tengah kekacauan. Ia menikmati perlawanan itu. Ia menghantam balik, melepaskan pukulan liar yang membuat darah muncrat dari bibir Noval. Untuk sesaat, dua raja itu saling berhadapan, sama-sama berdarah, sama-sama tersenyum tipis, dua monster yang saling mengenali. Darah kembali membasahi lantai semen. Bekas lama tertutup oleh noda baru. Jeritan pecah,
disusul denting besi yang jatuh. Terminal yang pernah berharap damai kini kembali menjadi saksi pertarungan hidup dan mati. Noval terhuyung sesaat saat sebuah pukulan menghantam pelipisnya. Dunia berputar, namun ia bertahan. Dalam kepalanya, suara-suara lama berteriak, memintanya menyerah atau membunuh. Ia memilih berdiri, ia memilih melanjutkan. Jabrik menyerang lagi, lebih buas, lebih putus asa. Namun Noval membaca gerakannya. Satu tangkisan, satu balasan, dan tubuh Jabrik terpental menghantam tiang besi. Untuk pertama kalinya, tawa itu berhenti. Duel itu belum selesai, namun satu hal sudah jelas. Kesunyian telah hancur, darah telah kembali tumpah, dan terminal ini takkan pernah sama lagi. Pukulan pertama telah membuka pintu neraka, dan hanya satu yang akan keluar sebagai raja. Jika Anda ingin, saya bisa melanjutkan. Pertarungan berubah arah ketika sesuatu di dalam diri Noval akhirnya dilepaskan. Bukan amarah biasa, melainkan ingatan otot, gerakan yang dulu membuat terminal berlutut. Matanya mengeras, napasnya menurun. Ia berhenti ragu. Di hadapan Jabrik, raja lama itu bangkit sepenuhnya. Noval bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Setiap langkahnya memotong jarak, setiap pukulannya diarahkan ke titik yang tepat. Tak ada gerakan sia-sia, tinju menghantam, siku menyusul, lutut naik menghajar. Cara bertarung yang kejam, dingin, dan mematikan, cara yang dulu membangun namanya dari darah. Anak buah Jabrik mencoba masuk membantu, namun satu persatu terpental. Noval seperti badai tertutup, menghancurkan siapapun yang mendekat. Tak ada teriakan, hanya suara benturan tubuh dan desahan napas yang tercekik. Terminal kembali mengenali irama lama, irama kekuasaan absolut. Jabrik mencoba bertahan, membalas dengan brutal, namun kini ia tertinggal setengah langkah. Setiap serangannya dibaca, dipatahkan, dibalas lebih keras. Kesombongan yang tadi tertawa kini berubah jadi usaha bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, Jabrik sadar, ia sedang menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya dari dirinya. Darah mengalir dari wajah Noval, tapi tak memperlambatnya. Luka hanya membuatnya semakin fokus. Dalam setiap hantaman, masa lalunya berbicara, tentang malam-malam tanpa belas kasihan, tentang keputusan yang tak pernah ditarik kembali. Raja lama itu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu alasan. Satu rangkaian serangan membuat Jabrik terdesak mundur. Punggungnya menghantam tiang besi, napasnya kacau. Matanya membelalak saat melihat Noval berdiri tegak di hadapannya, seperti bayangan dari cerita lama yang dulu ia dengar sebagai dongeng. Terminal membisu. Preman-preman berhenti bergerak. Mereka melihat bukan sekadar perkelahian, melainkan eksekusi perlahan terhadap kekuasaan mereka sendiri. Tak ada yang berani masuk di antara dua raja itu sekarang. Noval berhenti tepat di depan Jabrik. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Raja lama telah bangkit, sepenuhnya. Dan semua orang tahu, ini hanyalah detik-detik terakhir sebelum yang satu benar-benar tumbang. Udara terminal terasa berat ketika pertarungan itu mencapai ujungnya. Nafas Jabrik terengah, langkahnya tak lagi sekuat tadi. Darah menetes dari pelipisnya, membasahi lantai semen yang dingin. Tatapannya masih liar, namun kilau keyakinan perlahan memudar, digantikan sesuatu yang tak pernah ia kenal, keraguan. Noval berdiri di hadapannya, tubuhnya juga penuh luka. Namun langkahnya tetap kokoh. Setiap tarikan napas terasa seperti menahan badai yang ingin lepas. Ia tak lagi menyerang dengan membabi buta. Kini, setiap gerakannya adalah tekanan, perlahan, pasti, dan menghancurkan. Jabrik mencoba bangkitkan amarah terakhirnya. Ia menggeram dan melesat maju, mengerahkan sisa tenaga. Namun tinjunya meleset. Noval bergerak setengah langkah ke samping, lalu menghantamkan pukulan telak ke perut Jabrik. Udara seakan terhisap keluar dari tubuh sang raja preman. Satu pukulan lagi mendarat di rahang. Jabrik terhuyung, matanya kosong. Kakinya gemetar, tak sanggup lagi menopang kesombongan yang selama ini ia banggakan. Dengan suara berat, lututnya menyentuh lantai. Denting itu terdengar lebih keras dari jeritan manapun. Terminal membeku. Anak buah Jabrik terpaku, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Raja mereka berlutut. Sosok yang tak pernah mereka bayangkan bisa jatuh kini hancur tepat di depan mata. Tak ada lagi teriakan perintah. Tak ada lagi senyum angkuh. Jabrik menunduk, tangannya mencengkeram lantai semen yang basah oleh darahnya sendiri. Napasnya terputus-putus. Kesombongan runtuh bersama tubuhnya. Semua ancaman, semua tawa,
semua kekejaman, tak lagi berarti apapun di hadapan kenyataan pahit itu. Noval berdiri diam, menatapnya tanpa sorak kemenangan. Tak ada kepuasan di wajahnya. Hanya kelelahan dan kesadaran bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan selalu berakhir dengan cara yang sama, jatuh dan ditinggalkan. Saat Jabrik mengangkat wajahnya sekali lagi, matanya tak lagi menantang. Hanya sisa-sisa seorang raja palsu yang kehilangan tahtanya. Dan di lantai terminal itu, dengan lutut menyentuh tanah, berakhirlah satu kekuasaan yang lahir dari darah dan mati oleh darah. Keheningan turun perlahan setelah tubuh Jabrik berlutut di lantai terminal. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi benturan. Hanya suara napas berat dan tetesan darah yang jatuh satu persatu ke semen dingin. Terminal seakan berhenti bergerak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak buah Jabrik saling berpandangan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi kesombongan kini dipucatkan oleh kenyataan. Raja mereka tumbang. Sosok yang selama ini mereka jadikan tameng dan alasan kekerasan kini tak lebih dari tubuh terluka yang terengah di tanah. Satu persatu, mereka mundur. Senjata dijatuhkan ke lantai dengan bunyi logam yang memantul panjang. Tak ada komando, tak ada kesepakatan. Penyerahan itu terjadi dengan sendirinya, lahir dari rasa takut dan pengakuan diam-diam bahwa perlawanan hanya akan menambah korban. Seorang preman, bertubuh besar akhirnya berlutut lebih dulu. Kepalanya tertunduk, tangannya terangkat. Isyarat itu menjadi pemicu. Yang lain mengikuti, lutut menyentuh lantai, pandangan tertuju ke bawah. Terminal menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Noval berdiri di tengah mereka, tubuhnya penuh luka, namun sikapnya tenang. Ia tak mengangkat tangan, tak mengeluarkan ancaman. Kehadirannya saja sudah cukup. Raja lama tak perlu teriak untuk memerintah, cukup berdiri, dan dunia menyesuaikan diri. Beberapa pedagang mengintip dari balik lapak. Mata mereka berkaca-kaca, tak yakin apakah ini nyata. Orang-orang yang selama ini menindas mereka kini berlutut tanpa daya. Tak ada sorak kemenangan, hanya kelegaan yang tercampur ketakutan akan sisa-sisa kekerasan. Noval memandang para preman itu satu persatu. Pergi, katanya singkat. Kalau kembali dengan cara yang sama, kalian tahu akibatnya. Suaranya datar, namun lebih tajam dari pisau manapun. Anak buah Jabrik bangkit perlahan dan mundur, meninggalkan rajanya dan kekuasaan yang telah runtuh. Terminal kembali bernapas, meski masih gemetar. Tak ada lagi perlawanan. Malam ini, bukan teror yang menang, melainkan akhir dari satu rezim kekerasan. Noval berdiri memandangi Jabrik yang tergeletak tak berdaya. Satu langkah lagi, satu keputusan singkat, dan semuanya akan berakhir dengan cara yang sama seperti dulu. Tubuhnya masih mengingat bagaimana caranya membunuh. Tangannya tahu persis kemana harus diarahkan. Terminal menahan napas. Beberapa preman yang tersisa menunggu dengan mata terpejam, yakin bahwa kematian akan datang. Begitulah aturan lama bekerja, kekuasaan dibayar dengan nyawa. Dan Noval adalah orang yang paling memahami aturan itu. Kilasan masa lalu kembali menyerbu. Wajah-wajah yang pernah jatuh di tangannya. Jeritan yang dulu ia abaikan. Darah yang mengalir bukan sebagai peringatan, tapi sebagai kebiasaan. Ia pernah menjadi raja yang ditakuti, dan ketakutan itulah yang akhirnya menghancurkannya dari dalam. Noval mengepalkan tinju, lalu perlahan mengendurkannya. Ia sadar, jika malam ini ia membunuh, terminal memang akan aman, untuk sementara. Tapi suatu hari, raja baru akan bangkit dari kebencian yang sama. Lingkaran darah itu tak akan pernah putus. Ia menatap Jabrik, bukan dengan amarah, melainkan kelelahan. Aku bisa mengakhiri hidupmu, ucapnya pelan. Tapi itu hanya membuatku kembali jadi monster yang sama. Kata-kata itu jatuh berat, seperti pengakuan dosa yang lama terkubur. Noval melangkah mundur. Ia memberi isyarat agar Jabrik dibawa pergi oleh sisa anak buahnya. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya kebingungan dan rasa lega yang bercampur jadi satu. Terminal menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, seorang raja yang memilih berhenti. Pedagang mulai keluar dari persembunyian. Beberapa menunduk hormat, bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Noval tak lagi berdiri sebagai algojo, melainkan sebagai penjaga yang tahu kapan harus menghentikan tangannya sendiri. Malam itu, darah tak bertambah. Kekerasan tak diwariskan. Di tengah terminal yang remang, Noval membuat pilihan yang paling sulit, bukan untuk menang, tapi untuk memutus kutukan yang selama ini mengikat tempat itu. Pagi datang tanpa teriakan.
Terminal terbangun dalam keheningan yang asing, seolah masih ragu apakah kedamaian ini nyata. Lapak-lapak dibuka perlahan, tangan-tangan gemetar menyusun dagangan. Tak ada pungutan, tak ada ancaman, hanya udara pagi yang terasa lebih ringan dari biasanya. Noval berdiri di sudut terminal, tempat yang sama sejak malam pertumpahan darah itu berakhir. Ia tak mengumumkan apapun, tak mengklaim wilayah, tak menyebut dirinya penguasa. Ia hanya ada, mengawasi, diam, dan cukup untuk membuat kekerasan enggan kembali. Orang-orang mulai menyadari pola baru. Preman tak lagi berkeliaran. Mereka yang tersisa memilih pergi atau menyatu sebagai pekerja kasar. Terminal tak dipimpin dengan rasa takut, melainkan dengan batas yang tak tertulis. Semua tahu, jika kejahatan kembali muncul, Noval akan bergerak. Seorang pedagang tua mendekat dan mengucap terima kasih. Noval hanya mengangguk, tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Baginya, rasa aman bukan hadiah, melainkan hutang yang harus dibayar pada tempat yang dulu ia lukai. Desas-desus mulai menyebar keluar terminal. Tentang seorang pria yang bisa menjadi raja, tapi memilih tidak. Tentang kekuasaan yang hadir tanpa simbol, tanpa mahkota, tanpa darah tambahan. Nama Noval disebut pelan, lebih sebagai peringatan daripada ancaman. Anak-anak kembali berlari di sela bas dan kios. Tawa mereka menggema, memantul di dinding yang dulu menyimpan jeritan. Terminal berubah bukan karena satu orang berkuasa, tetapi karena satu orang menolak mengulang masa lalu. Noval memandang keramaian yang mulai hidup kembali. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa perlu menaklukkan apapun. Berdiri di sana sudah cukup. Menjaga tanpa memiliki, melindungi tanpa memerintah. Ia mungkin tak duduk di singgasana manapun. Tapi di mata mereka yang akhirnya bisa bernapas bebas, Noval telah menjadi sesuatu yang lebih langka, raja tanpa mahkota, penjaga yang memilih tetap manusia. Terminal hidup kembali dengan cara yang berbeda. Bukan karena teriakan atau ketakutan, melainkan karena orang-orang tak lagi menundukkan kepala. Pedagang membuka lapak tanpa was-was. Penumpang berjalan tanpa tergesa. Untuk pertama kalinya, terminal bernapas sebagai ruang milik semua orang. Tak ada lagi preman yang menarik paksa, tak ada setoran yang dipungut dengan ancaman. Kekerasan pergi bersama bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah bekas luka di dinding dan ingatan pahit yang kini mulai memudar oleh rutinitas yang damai. Nama Noval kembali hidup, dibisikkan pelan di antara suara mesin dan langkah kaki. Bukan sebagai legenda kelam yang membuat orang gemetar, tetapi sebagai kisah tentang seseorang yang pernah jatuh paling dalam dan memilih untuk bangkit dengan cara yang berbeda. Anak-anak yang tak pernah mengenal teror hanya tahu satu hal, terminal ini aman. Mereka tak mengenal Noval sebagai raja atau algojo, melainkan sebagai pria pendiam yang berdiri di sudut, memastikan tak ada yang melampaui batas. Noval sendiri tak pernah mencari pengakuan. Ia tetap datang, tetap mengawasi, dan tetap pergi tanpa pamit. Baginya, kebebasan terminal adalah penebusan yang tak perlu diumumkan. Ia tak ingin dikenang sebagai pahlawan, cukup sebagai pengingat bahwa kekerasan bisa dihentikan. Malam demi malam berlalu tanpa darah. Terminal menjadi saksi bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada tangan yang bisa membunuh, tetapi pada tangan yang memilih menahan diri. Disitulah Noval menemukan makna yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Orang-orang tahu, legenda tak selalu berakhir dengan kematian. Ada legenda yang memilih hidup, berjaga di balik keramaian, siap bangkit jika keadilan diinjak. Dan itulah jenis legenda yang paling sulit dilupakan. Terminal kini merdeka, dan di tengah kebebasan itu, nama Noval berdiri tegak, bukan sebagai monster yang ditakuti, melainkan sebagai pelindung terakhir yang memastikan kegelapan tak kembali berkuasa.